Roh Kudus. Masing-masing kita penuh Roh Kudus. Amin. Sama seperti yang kita baca tadi, di sini dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Pada mereka lebih kuat. Pada mereka. Mari angkat tangan kita, ikut-ikut doa ini dengan sungguh-sungguh, katakan, mulai malam ini Tuhan, kami masing-masing penuh Roh Kudus. Kami memiliki hidup yang berubah, yang menang, yang berkuasa, menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini, menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami semua berjaga-jaga, hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Biar semuanya kami, seluruh sidang GKI, mengalami kebangunan rohani. Jadilah ini bagi kami, di dalam nama Yesus. Dan semua kita berkata, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, tadi judul firman Tuhan mengenal Roh Kudus dan dipenuhkan dalam Roh Kudus. Jadi mari kita ingat, siapakah Roh Kudus sebenarnya? Yang pertama, Roh Kudus adalah seseorang, bukan sesuatu. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Apa Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita melihat Roh Kudus sebagai kuasa, saya perlu penuh Roh Kudus supaya saya berkuasa, supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan yang dinamis. Saya perlu penuh Roh Kudus supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan yang mengabarkan Injil kemana-mana. Dia adalah kuasa. Maka kalau kita melihatnya sebagai kuasa, kita tidak merasa perlu membina hubungan pribadi dengannya, karena kuasa itu adalah sesuatu. Tapi kalau kita selalu mengingat Roh Kudus sebagai seseorang, sebagai pribadinya Tuhan, maka kita mengerti ada Tuhan hidup di dalam saya. Seharusnya satu pewahyuan ini saja cukup membuat saudara sukacita sepanjang malam ini. Ada Tuhan hidup di dalam saudara. Saya ulangi, ada siapa di dalam saudara? Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan, yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah yang awal dan yang akhir, yang memegang segala kuasa, yang maha tahu. Itu yang hidup dalam saudara. Namanya Roh Kudus. Jadi dia adalah seseorang. Dan kalau kita mengingatnya sebagai seorang pribadi, maka kita mengerti bahwasanya tiap-tiap hari kita perlu membina hubungan pribadi dengan dia. Semakin mengenal dia, lebih intim, lebih dalam. Saudaraku masih ingat Galatia 5:22? Apa itu saudaraku? Buah roh. Mari buka Alkitab saudara. Buah roh. 1, 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, Roh Kudus sebagai seorang pribadi punya perasaan. Hanya seseorang dan bukan sesuatu yang bisa mengasihi. Hanya seseorang yang bisa merasakan sukacita. Jadi, Roh Kudus adalah pribadi yang punya perasaan, yang hidup di dalam kita. Marilah kita belajar tiap-tiap hari punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus lebih dalam, lebih intim. Oleh sebab itu, jangan duka citakan hati Roh Kudus. Apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, bisa Roh Kudus berduka cita? Bisa, karena dia seseorang.
Dia bisa merasakan. Mari kita buka ayatnya dari buku Efesus 4 ayat 25 sampai 30. Efesus 4 ayat 25 sampai 30. Dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca dengan kuat-kuat. Bapak Ibu Saudara siap? 1, 2, 3 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Jadi ada beberapa perkara yang dapat membuat Roh Kudus di dalam kita berduka cita. Tapi malam ini kita hanya melihat 2 perkara saja. Yang pertama, jangan berbohong, jangan berdusta. Katakan, saya tidak mau berbohong, saya tidak mau berdusta. Ini yang dituliskan dalam ayat 25 tadi. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Anggota apa? Anggota tubuh Kristus. Jangan saling mendustai, karena kita satu tubuh, satu keluarga Allah. Saudaraku, dalam Mazmur 119 ayat 163 dikatakan, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Kalau kita mengasihi firman, maka kita jijik terhadap dusta. Benci kepada dusta adalah tidak benar, tidak seharusnya benar, walau disayangkan dalam beberapa occasion itu benar. Pernyataan yang mengatakan banyak orang Kristen biasa bohong. Seharusnya itu tidak boleh demikian terjadi. Kita adalah orang-orang yang jijik terhadap dusta, jijik, benci kepada kebohongan, tapi sebaliknya kita mengasihi firman Tuhan.